Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Ya, kembali lagi pelajaran matematika. Ya, semoga antum semua dalam keadaan sehat ya nak ya, sehat. Kemudian dalam kondisi yang aman, lingkungannya ya, selalu jaga diri, jaga imun, jaga iman, biar semuanya diberi keselamatan oleh Allah. Amin. Ya, baiklah, pada kesempatan pagi hari ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, untuk bagian 3 ini Ustazah akan membahas kesebangunan pada segitiga. Nah, kesebangunan pada segitiga ini khusus Ustazah bahas pada pertemuan kali ini. Ya, kalau kemarin untuk bangun datar pada umumnya, kalau sekarang itu untuk segitiga, khusus segitiga. Nah, jadi sifat dua segitiga yang sebangun itu ada 3, nak. Ya, jadi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, sudut-sudut yang berletak sama besar, kayak kemarin ya, pada bangun datar itu ada 2. Nah, di sini pada segitiga itu ada satu lagi, yaitu satu sudut yang sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding, kayak gitu. Seperti apa sih? Nanti kita bahas. Yang pertama ini kita bahas dulu yang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Mana sih yang sebanding? Nah, ini nak. Yang AB itu dan DE itu bersesuaian ya. AB dan D itu bersesuaian. Kemudian BC dan EF itu bersesuaian. CA dan FD itu bersesuaian. Nah, AB per DE, BC per EF, CA per FD ini mereka harus sebanding atau perbandingannya sama. Kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, sudut-sudut yang terletak sama besar. Nah, contoh A seletak dengan D, B seletak dengan E, C seletak dengan F. Nah, masing-masing sudut yang seletak tadi harus sama besar. Kalau tidak sama besar berarti tidak sebangun. Ya. Oke, sudut A sama dengan D, B sama dengan E, C sama dengan F. Kemudian ini agak trouble. Ya. Oke. Sifat yang ketiga adalah ini, nak. Nah, jadi satu sudut yang sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Jadi ada satu sudut yang sama besar, kemudian dua sisi yang mengapitnya sebanding. Maksudnya 4/2 ini harus sebanding dengan 6/3 yang di sini. Nah, kalau tidak sebanding berarti tidak sebangun, ya. Oke. Nah, kemudian ini nak ilustrasinya. Ya, jadi ini 4/2 itu harus sebanding dengan 6/3. Apakah sebanding? Iya. Ya, jadi 4/2 itu 2/1, 6/3 juga 2/1. Oh, berarti mereka sebanding. Nah, kalau sebanding dan sudut yang diapitnya adalah sama besar, berarti kedua segitiga ini sebangun, ya. Nah, jadi dua segitiga, kesimpulannya ya, dua segitiga itu sebangun apabila memenuhi dua sifat ini, sisi yang sebanding, sudut-sudut yang terletak sama besar, atau ini satu ini nak, satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding. Jadi ini jadi satu dan ini sendiri. Kalau keduanya ini dipenuhi berarti sebangun. Kalau satu ini saja dipenuhi pun juga sebangun, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Kayak contoh. Ya, jadi di dalam soal itu tidak semua soal itu ada gambarnya. Nah, jadi saat antum membaca soal seperti ini, bayangkan atau kalau antum lebih mudah untuk menggambar, silahkan langsung digambar ya. Oke, contoh.
diketahui segitiga ABC di mana AB, BC, AC sekian, dan segitiga PQR di mana PR, PQ, GR sekian. Nah, kalau itu lebih senang mengerjakannya dengan digambar dulu. Nah, bagaimana menggambarnya? Seperti ini, nak. Antum gambar dua segitiga yang bentuknya sama tapi besarnya berbeda. Nah, kemudian bagaimana Ana meletakkan huruf-hurufnya gitu ya. Gampang aja. Antum cari di sini yang paling panjang siapa? AC. Oh, berarti antum tulis AC ini yang paling panjang. Terus di sini kan yang paling pendek ya. Oh, cari yang paling pendek siapa? Oh, AB. Berarti di sini tadi kan ini udah A, ini udah C. Oh, berarti AB. Oh, B-nya di sini. Kayak gitu. Otomatis di sini BC-nya mengikut. Kayak gitu ya. Begitu juga dengan segitiga PQR ini, nak. Ya, antum cari siapa yang paling panjang. Di sini yang paling panjang adalah PR. Oh, PR berarti di sini P, di sini R gitu. Ya. Kemudian yang pendek adalah PQ. Oh, berarti di sini PQ. Nah, QR-nya berarti ngikut kayak gitu, ya. Oke. Nah, kemudian antum diminta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan PQR sebangun. Karena yang diketahui adalah sisi-sisinya, maka kita membuktikan kedua bangun itu sebangun atau tidak dengan sisi-sisinya, betul. Dengan sudutnya kita nggak bisa, ya. Oke. Nah, kita menggunakan sisi-sisinya. Kayak tadi, nak. AB bersesuaian dengan siapa? PQ. Ya. BC bersesuaian dengan QR. AC bersesuaian dengan PR. Nah, kemudian antum masukkan angkangannya tadi. Ya. AB berapa, PQ berapa, BC berapa, QR berapa. Nah, kemudian kalau sudah antum masukkan semuanya, antum hitung penyederhanaannya. 6/4, 9/6, kemudian 12/8 itu disederhanakan. Apakah nanti hasil penyederhanaannya sama? Oh, kalau sama ketiga-tiganya, berarti segitiga ABC dan PQR sebangun. Kayak gitu ya, nak ya. Nah, tuliskan sudut yang sama besar. Gampang, karena antum tadi udah meletakkannya. Tinggal ditulis aja A berapa, O sama dengan siapa, B, B sama dengan Q, C sama dengan R. Nah, kayak gitu ya, nak ya. Sekarang kita ke contoh nomor 2. Nah, gambar ini adalah dua segitiga yang sebangun. Ya, ini adalah dua segitiga yang sebangun. Nah, pertanyaannya adalah tentukan panjang BE, AE, dan BC. Nah, panjang BE, AE, dan BC. Nah, ini adalah ABE segitiga, kemudian CED juga segitiga. Nah, kedua segitiga ini, nak, besar dan kecil ini, atas dan bawah ini adalah sebangun. Kita tentukan dulu, karena kita mau mencari sisi, berarti kita harus menentukan atau minta bantuan dari sudut-sudutnya. Untuk apa? Untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Kebalikannya dengan contoh satu tadi. Kalau contoh satu tadi, malah sisinya yang diketahui. Nah, sehingga kita bisa menentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Tapi, kalau ini yang diketahui adalah sudut-sudutnya. Ya, sudut-sudutnya dulu diketahui, nanti baru kita tentukan sisi-sisi yang bersesuaian, kayak gitu ya. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar, berarti kita cari yang sama besar. Yang paling gampang adalah yang ini, nak, ada tanda ondel-ondelnya ini, berarti dia besarnya sama. Jadi B sama dengan C, B sama dengan C, ya, itu sama besar. Kenapa? Karena jelas di dalam soal sudah diketahui, ya. Kemudian, ya, selain sudah diketahui, jadi alasannya adalah karena mereka berseberangan. Ingat ya, pelajaran kelas 7, ini berseberangan. Kemudian, setelah B dan C, kita juga punya sudut yang jelas sama. Apa itu? Sudut E yang di atas dan sudut E yang di bawah. Kenapa sama? Karena bertolak belakang.
Nah, berarti sisanya adalah sudut A ini dan sudut D. Otomatis sama, karena keduanya sudah sama, otomatis yang ketiga sama. Dan ternyata setelah dibuktikan juga benar. A dan D ini adalah saling berseberangan, kayak gitu. Nah, kalau sudah tahu sudut-sudut yang sama besar, yang bersesuaian sama besar, kita bisa menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian, ya. Nah, AB ini bersesuaian dengan CD, betul. BE bersesuaian dengan EC atau CE, AE bersesuaian dengan ED. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan semua angka-angkanya. Kenapa kok kita masukkan semua angka-angkanya? Biar kita tahu, nak, perbandingan mana atau sisi yang bersesuaian mana yang kedua-duanya sudah diketahui. Loh lah, kenapa kalau dua-duanya diketahui? Nah, kalau yang dua-duanya diketahui ini kita sudah temukan, itu nanti akan kita jadikan sebagai patokan untuk mencari panjang sisi yang belum kita ketahui. Nah, contoh kita mau mencari BE. BE kan per 6, nak. BE itu kan per EC, per 6. Nah, kita tahu BE itu nanti dengan bantuan 15/10, bukan AE per 8. Kenapa? Karena kalau kita minta bantuan AE per 8 nanti nggak selesai. Wong AE sendiri aja belum tahu. Ya, jadi kedua-duanya harus diketahui untuk bisa membantu mencari BE, kayak gitu ya. Nah, Ustazah ambil yang ini, nak. BE per EC sama dengan AB per CD. Nah, kita masukkan di sini. Angka-angkanya 15/10 jadi 3/2 karena sama-sama dibagi 5 ya. Nah, kenapa kok diperkecil? Untuk memudahkan menghitung. Nah, kemudian kita kalikan silang. BE kali 2, 2BE sama dengan 3 kali 6, 18 ya. BE sama dengan 18 per 2, 2-nya dari sini ya. Sehingga BE adalah 9. Kemudian kita mencari AE. Nah, AE itu adalah per ED atau AE per 8. Nah, kita mencari bantuannya siapa? Sama. AB per CD tadi, 15/10 tadi ya. Kemudian disederhanakan 3/2. Atau biar cepet boleh sih, antum langsung AE per 8 sama dengan 3/2. Kan udah tadi ditemukan, boleh dipakai lagi ya. Oke, jadi AE kali 2 adalah 2AE sama dengan 3 kali 8. Nah, AE sama dengan 3 kali 8 itu 24 dibagi 2. Ya, oke, AE sama dengan 12. Ketemu. B ketemu, AE ketemu, yang belum ketemu adalah BC. BC itu apa? BC itu adalah BE ditambah EC. BE ditambah EC. BE-nya 9, EC-nya tadi udah tahu 6. Sehingga BC adalah 15. Kayak gitu. Ya. Oke, kita ke contoh nomor 3. Nah, Ustazah juga punya nih, nak. Dua segitiga yang sebangun. Ya, dengan apa? Dengan gambar yang seperti ini. Gambar berikut menunjukkan ABC dengan DE sejajar BC. DE sejajar BC. Panjang panjang AD adalah 8, BD 2, DE 4. Nah, kalau sudah, ya, berarti untuk memudahkan segitiga apa yang sebangun. Nah, kita pecah menjadi 2 gambar. Nah, segitiga ADE, ADE, dan segitiga ABC ini sebangun. Jadi segitiga yang kecil yang atas ini dengan segitiga yang besar ini. Yang besar ini adalah sebangun, ya. Nah, kemudian kalau sudah antum tentukan, ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian atau sudut-sudut yang bersesuaian sudah seletak, nak. A dengan A, B dengan D, E dengan C, itu udah sama. Sudutnya otomatis sudah sama, ya. Karena apa? Ini kan sehadap, ya. B sama D ini sehadap, E sama C juga sehadap. A dengan A berimpit. A dengan A ini berimpit, ya. Berarti otomatis ketika sudutnya sama. Nah, kita mau mencari panjang BC, nak. Panjang BC berarti
Ana harus apa kalau mau mencari panjang? Ya, antum tulis sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, karena yang ditanya sisi, berarti antum tulis sisi-sisi yang bersesuaian. Contoh, ini BC per DE, ya, AB per AD, AC per AE. Nah, karena gambarnya udah seletak, jadi enak, ya. Kemudian kita masukkan, ini nak, angka-angkanya. BC per DE yang sudah diketahui adalah DE itu 4, AB, AB itu adalah gabungan dari AD tambah BD, ya. AD-nya 8, BD-nya 2, sama dengan AC per AE. Nah, karena yang akan kita cari BC, maka kita memakai 2 perbandingan yang ini, ya. AC per AE-nya abaikan karena juga tidak ditanyakan juga, dan dia juga tidak bisa membantu karena dia tidak diketahui juga. Alhamdulillah yang di sini AB dan AD dua-duanya udah diketahui sehingga bisa membantu BC, ya. Nah, ini yang kita ambil ya nak, ya. BC sama dengan 8 plus 2 per 8. 8 plus 2 itu 10, kemudian kita sederhanakan menjadi 5 per 4. Ya, kita kalikan silang. BC kali 4, 4 BC sama dengan 5 kali 4, 20. 4 BC sama dengan 20. BC adalah 20 bagi 4 sama dengan 5. Nah, jadi panjang BC adalah 5 cm. Tuh. Kita ke contoh 4. Nah, sudah punya lagi nih segitiga, nak. Ya, ini segitiganya ada 2 segitiga yang sebangun. Coba tebak segitiga apa? A, B, C dengan D, B, E, ya, betul sekali. Nah, di sini sudah diketahui juga dituliskan di sini AC 10, DE 8. Ada lagi yang diketahui BD 14 belum saya tulis di sini. BD 14 dan AD 6. Ya. BD 14 AD 6. Nah, maka panjang sisi BE. BE. Nah, untuk mencari panjang sisi seperti ini, kita harus menuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, biar kita tahu sisi-sisi yang bersesuaian, kita harus tahu sudut-sudut yang bersesuaian dulu, yang sama besar yang mana. Nah, aduh, ini rumit ya. Antum tentukan dulu, nak. Ini sudut mana yang diketahui ya. Nah, di sini ada 65, di sini ada 105. Nah, 105 ini apa sih hubungannya dengan sudut E yang di sini? Oh iya, mereka berpelurus. Iya, betul. Berarti sudut E di sini adalah 180 kurangi 115, ya. Ya, betul sekali. Jadi di sini adalah 65 derajat. Nah, jadi segitiga yang terbagi dua tadi adalah ABE, ABE, ABC dan BDE, ya. Nah, sehingga nanti kita asumsikan kedua bangun ini adalah sebangun, ya. ABC dan BDE. Nah, itu sebangun. Kita tulis sudut-sudut yang bersesuaian. Oke, kita mulai dari sudut E dan sudut A. Jadi antum bayangkan ya, ABC dan BDBE itu adalah dua bangun segitiga yang sebangun. Nah, sudut E tadi berapa nak? 65. Sudut A berapa? 65. Besarnya sama, ya. Berarti sudut E bersesuaiannya dengan E. Sudut A bersesuaian dengan E. Kemudian sudut B, antum cari yang jelas sama. Sudut apa? B. Iya, betul. Sudut B itu adalah kenapa sama? Karena berhimpitan, gitu. A, B, C, B-nya di sini. D, B, E, B-nya di sini. Nah, berarti karena hanya ada 3 sudut, kalau yang 2 udah diketahui sama, otomatis yang ketiga juga otomatis sama karena 2 sudut yang diketahui sudah sama. Sudut C itu di sini, sudut D itu di sini. Nah, itu karena sisa ya otomatis sama, ya. Nah, kayak gitu. Terus kemudian kita tulis pasangan sisi yang bersesuaian. Apa nak? BC. BC dengan DB. Ya, betul. AB dengan EB ini. Ya, oke.
kemudian AC dengan ED. Nah, kalau antum mau lebih mudah, boleh antum gambar segitiganya ini menjadi 2. Terus kemudian E-nya antum taruh di sini, di dekat sama dengan A bentuknya ya. Kemudian posisinya D disamain dengan C, posisinya B sama di B. Kayak gitu biar nanti mudah dalam menyesuaikan sisi yang bersesuaian. Nah, kenapa Ustazah tulis di sini, Nak? Kenapa Ustazah tulis di sini? Karena untuk menentukan mana ya nanti yang kedua sisinya diketahui gitu ya. Oke, yang ditanya adalah sisi BE. Berarti ini, Nak. Antum ambil ini dulu ya. Antum ambil persamaannya ini dulu. Lah yang di atas itu kenapa Ustazah tulis AD per DB? Iya, AB itu kan AD plus DB ya. Atau AD ditambah DB sehingga AD-nya itu adalah 10 AD-nya 6, DB-nya berapa? DB-nya adalah 14 sehingga jumlahnya adalah nanti 20 ya per EP. EP nanti yang kita tanyakan. AC berapa? 10, ED adalah 8. Kenapa ini Ustazah lingkari, Nak? Karena yang kita cari adalah EP. Pertanyaannya EP. Nah, EP itu nanti minta bantuan dengan sisi yang sebanding lainnya mana yang kedua-duanya diketahui. Oh, ternyata AC per ED ini, Nak, 10 per 8 ini. Ustazah nggak ngambil yang ini ya. Karena di sini juga nggak tahu biasanya berapa, nanti tambah masalah baru ya. Jadi ambil yang dua-duanya udah diketahui. Nih, kita tinggal tulis di sini AD plus DB sama dengan EB set. Ini adalah 20 ya. Ini 10 per 8, kemudian ini kita kecilkan jadi 5 per 4. Kita hitung seperti tadi dengan perkalian silang. 20 kali 4, EB kali 5. 20 kali 4 ada 8, dibagi 5 dari sini, cara jawabannya 16. Ya. Ini adalah soal ujian nasional 2014. Nah, sekarang kita ke kesebangunan pada segitiga siku-siku. Khusus ini, pada segitiga siku-siku. Enak ya. Nah, Ustazah punya segitiga siku-siku di mana segitiga siku-siku ini ditarik garis BD yang tegak lurus atau siku-siku dengan sisi miringnya. Ingat, BD tegak lurus dengan sisi miring. BD tegak lurus dengan AC. Ya. Oke. Nah, sekarang akan kita cari ya, akan kita tentukan rumus untuk mencari apa sih hubungannya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada sih, Nak, penjelasan lebih rinci lagi bagaimana nanti kok bisa ketemu rumus seperti yang Ustazah tulis, tapi nanti saja kalau waktunya agak longgar ya, karena ini kita harus segera selesai. Nah, maka Ustazah kan langsung saja kasih rumusnya. Insya Allah kapan hari kita bahas secara detail dari mana dapat rumus itu gitu ya. Nah, yang pertama ini, Nak, kita ambil segitiga ini. Ustazah mau mencari panjang BD. Ya, panjang BD itu gampang. BD kuadrat itu bisa dicari dengan panjangnya DA kali DC. Ya, DA kali DC. Sehingga untuk mencari BD, karena ini masih bentuknya kuadrat, maka untuk mencari BD itu tinggal ditarik akar. Gitu ya. Kemudian kita mau mencari BA. BA. Oh, BA. BA itu arahnya ke sini. Gampang saja. Apa, Nak? AD. Ya, BA itu AD dulu, yang pendek dulu, baru yang panjang. AD kali AC. Ya, tapi kan ini masih kuadrat. Biar tidak kuadrat, kita tulis atau kita tarik akarnya. Kemudian yang ketiga, kita mau mencari BC. BC. BC itu dekat dengan ini ya, yang dekat dulu. C dengan D. Nah, kali C dengan D, kali CA. Nah, kayak gitu. Sehingga BC sama dengan CD kali CA. Nah, kalau antum cermati,
untuk gampang atau untuk memudahkan dalam menghafal, Ustazah kasih tips ya. Jadi kan BD ini kan di tengah-tengah. Ya udah, tinggal dikalikan keduanya. DA kali DC. Itu. Kemudian BA itu kan antum kalikan dulu dengan yang paling dekat. A itu paling dekat dengan D. Oh, berarti AD kali keseluruhan AC. Kayak gitu. Nah, kalau yang ditanyakan BC, C itu paling dekat dengan CD. Nah, berarti tinggal dikalikan CD dengan CA keseluruhan. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Nah, sekarang kita ke contoh soal. Ya, Ustazah punya segitiga ABC, tentukan luas segitiga ABC. Waduh, luas segitiga ABC. Luas segitiga itu apa sih rumusnya? Iya, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Karena di sini yang diketahui alasnya ini, maka yang kita anggap tingginya adalah A atau DA. Jadi alasnya itu adalah BC, nak ya. Yang penting apa sih alas dengan tinggi itu? Iya, yang penting tegak lurus. Alas dan tinggi itu nggak harus AB dan AC. Bisa jadi BC dan DA, ya kan? Yang penting saling tegak lurus. Nah, alasnya BC udah diketahui, 9 tambah 16, gampang lah AD-nya. AD-nya belum diketahui, nah iya. Nah, kita cari pakai rumus yang tadi. AD, AD itu kan di tengah-tengah, gampang tinggal DC kali DB. Atau BD kali DC sama ya. Jadi AD itu adalah DB kali DC. Karena tadi masih kuadrat, kita tarik akar ya nak ya. Nah, BD-nya 9, DC-nya 16. Ustazah langsung keluarkan dari akar karena kebetulan dua-duanya adalah bilangan kuadrat. 9 keluar dari akar jadi 3, 16 keluar akar jadi 4. Sehingga ketiga kalimat adalah 12. Nah, adanya udah ketemu nak, tulislah di sini. Ya, 12. 16 tambah 9 adalah 25. Ini tak corek 12 dan 2 adalah di sini dapat 6. 6 kali 25 150 cm. Jadi sudah kesimpulannya adalah luas segitiga ABC adalah 150 cm. Kayak gitu. Nah, sekarang contoh kedua. Sorry. Iya. Nah, oke, sudah cukup.